jurusan manajemen doang yang ospeknya bisa ngasih hadiah tiket ke Singapura, tiket konser Hon, terus cash 1 juta. Jadi emang terkenal hedon. FEB sendiri itu ternyata emang bener, anak-anaknya emang pinter-pinter banget, keren-keren banget dalam bidangnya masing-masing. Tapi yang tidak sesuai dengan ekspektasi gue itu, oke, perkenalkan semuanya, nama gue Haikal. Gue dari jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Gue angkatan 2019. Gue dulu asal SMA-nya dari SMA Taman Ramadan Pasar Bali, dan gue dulu jalur masuknya SIMAK kelas khusus internasional. Dulu gue awalnya tuh gue anak IPA pas SMA, dan sebagai anak IPA gue belum pernah kepikiran pas awal-awal SMA buat lintas jurusan di kuliah. Dulu gue awal-awalnya masih kepikiran untuk menjadi pilot atau nggak dokter. Dan menjelang kelas 3 itu akhirnya gue diajak diskusi sama orang tua. Di situ dikasih tahu suka dan dukanya jurusan masing-masing. Kayak awal dulu gue pengen jadi dokter, dan setelah diskusi di situ gue ngerasa gue kurang cocok dengan bidang ini, dan alhasil dari diskusi itu gue dapet jawaban kalau akhirnya gue memutuskan untuk mendaftar di jurusan manajemen. Nah, gue daftar ini gara-gara terinspirasi dari ayah gue sendiri yang merupakan seorang pebisnis, dan gue ingin mengikuti jejaknya, dan akhirnya gue mendaftar di jurusan manajemen. Mungkin dari skala yang manajemen as a whole dulu kali ya. Jadi kalau manajemen keseluruhan itu, biar gampang mata kuliah itu bisa diklasifikasikan menjadi 4 peminatan, yaitu ada yang finance atau keuangan, marketing atau pemasaran, operations atau operasional, dan human resource atau sumber daya manusia. Nah, di semester-semester awal itu semua anak FEB, bukan manajemen doang, bakalan dapet mata kuliah wajib fakultas dari yang diselenggarakan oleh Departemen Manajemen, seperti pengantar bisnis dan juga pengantar manajemen. Nah, tapi ntar di semester 3 anak-anak manajemen bakal diperkenalkan sama peminatan mata kuliah peminatan di 4 peminatan yang tadi gue bilang. Dan untuk finance itu ada mata kuliah namanya corporate finance. Terus untuk marketing ada yang namanya marketing management. Terus untuk operations itu namanya operations management. Dan untuk human resource ada yang namanya human resource management. Nah, dengan di semester 3 ini kita udah tahu kulit dari peminatan-peminatan tersebut. Di semester selanjutnya, khusus anak reguler, mereka bisa milih penjurusan 1 dari keempat penjurusan yang tadi. Tapi untuk anak KKI itu kita nggak bisa milih penjurusan, jadi kita bakal mempelajari keempat peminatan ini, karena kita jatuhnya ntar sarjana itu International Business Management. Nah, kalau kakaknya sendiri tuh bisa ada 2 program, ada yang program single degree dan program double degree. Kalau single degree itu jatuhnya ntar kita sebagai exchange student doang. Jadi kita bakalan di semester 6 bakalan exchange ke kuliah di luar. Di situ kita cuma dapat sertifikat 1 semester kalau kita udah belajar di sana, dan balik lagi ke FEUI, dan gelar kita cuma sarjana ekonomi tuh. Tapi buat double degree, kebetulan gue double degree. Jadi skemanya itu kita 2 tahun di UI, 4 semester di UI. Setelah kita lulus 72 SKS, kita bisa transfer ke partner university-nya UI di luar. Dan di situ kita bisa menyelesaikan kuliah kita di sana, dan akhirnya kita dapat 2 gelar, dapat sarjana ekonomi dari UI dan juga Bachelor of Science atau Bachelor of BA dari partner university kita. Jadi alhamdulillah gue udah keterima di University of Birmingham di Inggris. Insya Allah gue bulan depan udah berangkat ke UK study di sana sih. Kalau boleh gue tambahin, mata kuliah di manajemen tuh khususnya pas ujian tuh bisa dalam 2 bentuk. Ada yang ujian tulis, jadi kita pas ujiannya tulis seperti biasa, atau beberapa mata kuliah itu ada yang ujian akhirnya itu
dalam bentuk paper. Jadi kita bikin research terhadap suatu company atau suatu organisasi yang punya link terhadap mata kuliah kita. Kalau lingkungan anak-anaknya dulu, anak-anak di manajemen tuh bisa dibilang diverse sih. Jadi nggak cuman anak Jakarta doang. Di sana banyak banget ada anak dari luar daerah. Contohnya gue dari Bali, dan banyak juga teman-teman gue yang lain dari daerah lain. Dan mungkin untuk lingkungan mahasiswanya, kita anak-anak FEB terkenal sebagai FEB itu singkatan dari Fakultas Event dan Bazar. Jadi kita disebut gini gara-gara emang di FE ini banyak banget nyelenggarain event, terus organisasinya juga banyak. Nah, untuk di manajemennya sendiri, himpunan mahasiswa manajemennya itu ada yang namanya MSS atau Management Student Societies. Nah, himpunan ini mewadahi 5 kepanitiaan, yaitu ada MIS yang merupakan lomba marketing paper, terus ada ICMSS yang merupakan lomba tentang capital market, terus ada Management Expos yang merupakan lomba di bidang business plan, dan ada iMotion itu lomba di marketing plan, dan yang terakhir tuh ada Project on the Moves atau PROMS itu lebih ke social eventnya anak-anak manajemen FEB UI. Nah, tapi selain dari himpunan manajemen ini, anak-anak manajemen FEB UI itu bisa memilih untuk daftar di himpunan lain, seperti contoh organisasi BEM, dan gue kebetulan sendiri gue dulu daftarnya di BEM. Terus buat kalian yang suka tentang dunia permusikan itu ada yang namanya BSO Band. Terus buat yang jurnalistiknya itu ada yang namanya BOE. Dan khusus anak-anak KKI-nya itu ada organisasi yang namanya Economic International Society atau ACE. Nah, itu emang stigma terkenal banget, apalagi jurusan manajemen, gara-gara emang di awal ospek manajemen, ospek jurusan, cuman jurusan manajemen doang yang ospeknya bisa ngasih hadiah tiket ke Singapura, tiket konser HON, terus cash 1 juta. Jadi emang terkenal hedon di ospeknya itu sih. Jadi kayak stigma-nya itu kebawa sampai terus-terusan. Tapi buat anak-anaknya sendiri itu menurut gue sih enggak sih. Jadi kita ya emang diverse, jadi emang banyak tipe-tipe anak dan enggak semuanya enggak kayak gitu sih. Menarik banget sih, makanya stigma manajemen itu jurusan hedon gara-gara ya dari ospeknya sendiri ngasih door prize-nya bener-bener hedon banget sih. Mungkin ekspektasi realita sebelum jadi maba lagi ya, sebelum gue masuk di manajemen tuh gue selalu mikir kayak gue insecure banget, karena gue selalu mikir anak-anak FE dan manajemen itu bakalan anak-anak yang pinter banget, ambis banget, terus kompetitif. Jadi gue sadar karena gue sendiri bukan orang yang pinter, jadi gue harus ngelakuin extra effort buat bisa keep up. Tapi pas realitanya gue udah masuk di FEB sendiri itu ternyata emang bener anak-anaknya emang pinter-pinter banget, keren-keren banget dalam bidangnya masing-masing. Tapi yang tidak sesuai dengan ekspektasi gue itu anak-anaknya itu walaupun kompetitif, tapi mereka saling bantu-membantu dalam kehidupan kampus dalam bidang akademis maupun non-akademis. Itu sih yang gue bener-bener salut sama anak-anak FEB. Jadi kita saling membantu, jadi jangan pernah takut untuk ngerasa kayak insecure kayak gitu terhadap kemampuan sendiri, karena di FE itu orang-orangnya pada helping banget. Oh iya, 2020 ya. Jadi kan yang tadi gue bilang, gue dulu daftar di organisasi BEM, Badan Eksekutif Mahasiswanya FEB UI, dan di situ gue di divisi Humas, Hubungan Masyarakat. Jadi pas UI Open Days itu kita dari Humasnya dapet tawaran dari Humas FEB UI-nya sendiri kayak bisa minta tolong nggak jaga stand buat UI Open Days. Ya, akhirnya gue kesana sih. Kalau ya dari namanya sendiri manajemen, ya pasti prospek kerjanya itu
seputaran dunia bisnis lah. Yang pasti ya prospek kerjanya sebagai seorang entrepreneur. Tapi mostly itu jurusan ini juga mendukung untuk menjadi ahli-ahli di bidang keempat peminatan yang tadi gue bilang. Ada di bidang keuangan atau finance, terus ada di sumber daya manusia atau human resource, di operasional atau operations, dan juga di pemasaran atau marketing. Nah, untuk setahu gue sendiri sih berdasarkan dari cutting-cutting yang prospek kerja yang sering banget alumni FEB UI cari itu sebagai di bidang consultant atau konsultan, terus di bidang FMCG atau fast moving consumer goods seperti contohnya di Unilever atau Procter & Gamble, terus juga ada di investment companies dan juga di financial industries. Itu sih yang paling sering. Kalau tantangan sih paling besar menurut gue itu akademisnya sih, terutama pas menjelang ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Itu menjelang ujian tuh banyak banget anak-anak FE yang demot gara-gara kayak ujian di FE itu bisa dibilang lumayan susah, dan porsi nilai ujian terhadap nilai akhir tuh gede banget. Jadi kalau hasilnya kurang memuaskan di ujian tulis kita bisa memengaruhi nilai akhir, dan kalau nilai akhirnya kurang memuaskan bisa jadi kita gagal dan harus mengulang mata kuliahnya di semester selanjutnya. Dan menurut gue yang kedua, tantangan terbesar sebagai anak manajemen UI itu time management sih. Karena kalau di FEB-nya sendiri itu kan banyak banget kegiatan, bukan akademis doang, tapi non-akademisnya seperti yang tadi gue bilang, ada kepanitiaan, organisasi, lomba, kayak gitu kan. Nah, jadi kalau kita nggak bisa nge-manage waktu antara akademis dan non-akademis, itu kita bisa keteteran, jadi kayak nggak kepegang gitu lah dunia kuliah kita. Nah, mungkin saran buat gue sendiri yang pernah gue alamin, satu saran untuk manage waktu terbaik itu caranya dengan menentukan skala prioritas. Jadi kita harus bisa membedain yang mana yang lebih penting dan mana yang bisa kita tunda. Jadi misalnya contoh, udah menjelang ujian, jadi ya kita harus prioritasin untuk belajar dong. Jadi kayak ya boleh have fun, tapi ya tetap belajar karena ini krusial banget. Jadi kita harus bisa membedain yang mana yang lebih penting dan yang mana yang bisa ditunda. Mungkin pesan yang pertama yang gue bisa bilang tuh jangan pernah insecure terhadap diri sendiri. Karena menurut gue nothing is impossible. Kalau lo emang bisa effort dan lo percaya diri untuk menggapai sesuatu, pasti lo bisa. Terus yang kedua itu sebelum daftar jurusan, kan saran gue tuh lebih ketahui passion masing-masing. Soalnya banyak anak-anak yang tuh kirain manajemen tuh teori doang, hafalan doang, tapi mata kuliah di manajemen itu banyak banget yang hitungan, karena ada matematika, ekonomi dan bisnis, statistika, dan akuntansi, dan itu rata-rata setiap semester bakalan ada hitungannya. Terus saran satu lagi itu rajin diskusi sama orang tua sih tentang jurusan yang kalian bakal ambil, karena menurut gue itu sangat membantu gue sendiri dalam memilih jurusan gue, dan gue bisa jadi tahu gambarannya gitu deh, gue kira-kira cocok atau enggak di jurusan ini. Dan untuk penutup sih, mungkin buat kalian yang lagi belajar mati-matian buat mengejar SBMPTN atau SIMAK, saran gue itu mending dalam belajar tuh lebih perhatiin kualitas daripada kuantitas. Jadi maksud gue itu daripada belajar berjam-jam terus nyiksa diri tapi nggak ngerti, mending belajar tuh ya sejam tapi kita benar-benar fokus dan kita bisa ngerti apa yang kita pelajarin. Jadi hasil yang kita lakuin tuh bisa maksimal banget itu loh. Jadi nggak sia-sia dan nggak nyiksa diri juga. Dan pas setelah ujian, pasrahin aja semua kepada Tuhan, karena cuman ya rezeki kita di tangan Tuhan. Itu aja sih dari gue.